Halo semuanya, di sini saya Ovi Primanofri dari kelas AB 4209 akan menjelaskan ringkasan materi dari tata kelola perusahaan. Pengertian Good Corporate Governance. GCG didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip GCG dikenal dengan singkatan TARIF. T itu transparansi atau dalam bahasa Inggrisnya transparansi. Yang kedua A, akuntabilitas. R, responsibilitas. I, independensi. Dan F, kesetaraan. Penjelasan munculnya teori tata kelola. Demokrasi adalah nilai universal, bukan karena semua orang setuju dengannya. Demokrasi adalah konsep yang lebih keras dari itu. Itu telah diperebutkan dengan keras dan memenangkan rasa hormat karena itu mengekspresikan hak asasi manusia untuk memiliki suara. Dia mampu, melalui kekuatan yang diberikannya kepada individu dan komunitas, perlindungan terhadap eksploitasi, dan akhirnya karena berbagai pengalaman dan pemikiran dapat membantu kita menemukan solusi untuk masalah yang sulit diselesaikan. Terdapat beberapa rujukan yang dapat dijadikan standar tata kelola, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Pedoman Umum GCG 2006, Pedoman Good Public Governance 2010. International Social Security Association atau ISSA. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. International Finance Corporation atau IFC, dan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu penerapan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan dapat menciptakan lingkungan perusahaan baik, sehat, dan seimbang. Membuat tata kelola bekerja, ada 5 jalinan benang teori. Yang pertama adalah teori manajemen jaringan, yang kedua teori delegasi, yang ketiga teori interpretasi sosial, yang keempat sekolah rasionalitas terbatas, lalu yang terakhir teori kelembagaan budaya. Penyebab kegagalan penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama adalah praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan, milik kelompok usahanya sendiri, serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktek ini mempengaruhi exchange rate dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter. Lalu yang kedua, dominasi pemegang saham. Dan yang ketiga, tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan. Dan yang terakhir, lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor. 3 pilar yang mendukung penerapan GCG. Yang pertama, negara dan perangkatnya. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Yang kedua, dunia usaha. Sebagai pelaku pasar, menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksana usaha. Lalu yang ketiga, masyarakat. Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Kajian sosio-legal atau sosial hukum. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administratif. Pada dasarnya, hal tersebut merupakan kendala hukum di Bank Dunia dalam artikel perjanjiannya yang melarang bank untuk mengambil pertimbangan non-ekonomi atau politik. Dalam tradisi analisis Foucauldian, ada banyak minat dan memahami peran khusus dan halus dari individu dalam mempertahankan sistem pemerintahan melalui subjektivitasnya sendiri. Fokus analitis ini melengkapi perhatian yang diberikan untuk memahami praktik mikro dan teknik kekuasaan di luar dan di bawah negara formal dan hukumnya. Kebebasan yang diasosiasikan dengan modern masyarakat liberal tidak dianggap sebagai
fiksi ideologis atau sebagai fitur penting dari keberadaan di dalamnya. Hal ini dipahami secara fundamental dan perlu sebagai formula of rule. Dengan berbagai cara, dikatakan bahwa kebebasan yang di atasnya strategi liberal pemerintah bergantung bukanlah properti alami dari subjek politik. The three pillars of governance. Yang pertama adalah organization, yang kedua delegation of authority, dan yang ketiga adalah policies. Alat-alat analisis dalam governance. Alat analisis utama yang muncul adalah untuk memahami pengetahuan individu tentang hukum. Paling tidak untuk mengatakan bahwa hukum itu ada harus berarti bahwa individu menyadarinya dan menggunakannya dalam interaksi, resolusi konflik, perumusan aturan, dan aktivitas lain yang serupa, merupakan inti dari tata kelola. Pendekatan sosio-hukum dengan demikian mempromosikan baik pandangan bottom-up dan keluar dari tata kelola. 4 indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua partisipasi, yang ketiga akuntabilitas, dan yang terakhir koordinasi. Pengelolaan lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Lalu yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, wujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Gagasan tentang rezim internasional dapat digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, ini adalah seperangkat norma, aturan atau proses pengambilan keputusan, baik eksplisit maupun implisit, menghasilkan beberapa konvergensi dalam ekspektasi para aktor di area isu tertentu. Kedua, bagaimanapun, ini adalah sistem norma dan aturan yang ditentukan oleh kesepakatan multilateral di antara negara-negara yang relevan. Sekian ringkasan dari tata kelola perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.